Jelas suara saya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim khams: raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'ul janaiz wa idzabatud da' wa tasmitul atis. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Sehat bu? Alhamdulillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat itu Bapak Ibu, tanda-tanda semakin dekat dan jelasnya kiamat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhir zaman itu akan lebih banyak betinanya dibandingkan dengan jantan. Satu jantan akan berbanding dengan 60 betina. Dan ku tengok di Sungai Beduk ini tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Malah yang hadir semua ibu-ibu, ayah-ayahnya di Sungai Beduk ini tidak yang masih hidup, ini yang tersisa. Ibu wajahnya wajah-wajah tertekan semua di tahun. Tapi insya Allah ibu-ibu yang hadir sore ini semua adalah wanita salihah, para istri yang salihah yang berbakti kepada suami. Tak yakin lagi. Banyak kali cerita kalian. Memang betul Ustaz, kami istri salihah. Mana buktinya? Tengok Ustaz, kami rajin pengajian. Lama kami menunggu Ustaz, tapi kami tak bergerak. Betul? Iya, karena belum dapat kue kotak. Tapi tengok ibu-ibu nih, ya Allah, macam-macam warna baju kalian. Ada yang biru, ada yang hijau, ada yang selang-seling. Iya. Ada yang udah lunas, yang di ujung sana belum lunas, nampak. Yang penting sehat ya Bu ya. Saya dari 30 April sampai besok saya kembali ke Medan Bapak Ibu. Hari ini titik safari dakwah saya yang ke 8 atau 7, begitulah. Dari 11 titik safari dakwah di Kota Batam. Yang ke-7 atau yang ke-8. Belum ada istirahat Ustaz, belum. Ustaz
Ustaz capek. Hari ini dibisikkan sama anggota DPRD Batam sama Bang Aan, Ustaz ini banyak jemaahnya yang hadir ibu-ibu. Semangat aku. Rupanya datang kemari bukan semangat, makin capek. Kenapa Ustaz? Ternyata ibu-ibu yang datang tuh banyak nenek-nenek. Nenek-nenek kenapa capek? Nenek duduk di depan, pindah nabuk seberang pasar ini. Kan aku. Begitu datang dia pula yang jerit-jerit, ketua jonti dalam hati. Yang penting sih sehat, insya sehat Pak. Sehat Pak. Begini Pak, aku tahu apa yang kau rasakan. Cuma diam-diam aja kita. Ya Allah, sehat ya Pak ya, insya Allah. Sedih wajahnya. Terhormat Bapak Wali Kota Batam, Bapak Haji Ansakar Ahmad, yang sudah pergi meninggalkan kita. Kan tadi ada. Tadi ada kan? Maksudnya pergi meninggalkan kita, pindah ke tempat acara lain kau. Jangan jadi provokator kau. Ya Allah. Wakil Wali Kota Batam Ibu Li Claudia Chandra, alhamdulillah hadir bersama kita fotonya. Enggak salah Bu. Kita mendoakan pemimpin-pemimpin kita diberikan Allah kesehatan, amin. Kita mendoakan pemimpin-pemimpin kita dimudahkan segala urusannya dan senantiasa dijaga serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terhormat Bapak Camat Kecamatan Sungai Beduk. Mana Pak Camat? Tengok dulu Pak, jangan main handphone aja kok. Tengok dulu Pak. Mana bentuknya Bu? Namanya pandangan umum. Apa yang kupandang ku umumkan lah. Aku orang Medan, muka belakang sama Bu. Sorry kok nggak zone tes, main kan jadi kan gitu. Sehat Pak Camat, ya Masya Allah, beserta dengan ibunya yang mana? Sehat Bu, ya Masya Allah. Kok berpisah duduknya, berantem apa cuma lagi? Sehat Pak Camat ya. Terhormat Ketua DPRD Kota Batam Bang Aan. Apa sih? Bang Anas. Masya Allah. Sehat Bang ya? Masya Allah. Akhirnya dipenuhinya janjinya kalau mau mengundang aku. Ya, sehat-sehat Bang ya. Mudah-mudahan amanah jadi anggota dewan, jadi wakil rakyat. Apa yang menjadi permintaan masyarakat bisa menjadi perpanjangan tangan di kursi legislatif. Ya, insya Allah. Uang-uang hasil reses tuh kasihlah sama janda-janda nih. Jangan telan sendiri. Langsung lapar orang. Sehat Bang ya. Bapak Kadis yang tersisa, yang lain sudah pada berangkat ya Pak. Insya Allah. Bapak-bapak eselon 2, memang eselon 2 itu duduknya beda di depan gitu kan. Di depan tapi tak ada makanannya kan gitu kan. Sehat Pak Kadis ya. Insya Allah. Bapak eselon 2. Bapak Kapolsek Kecamatan Beduk, Sungai Beduk, Pak Alex. Langsung Pak Kapolsek. Langsung ya, cocok duduk di depan. Pak Dan Ramil ini mewakili Pak.
Wakili pindah belakang Pak. Enggak. Siapa yang kirim salam dengan Pak Dan Ramil? Ya, salam hormat. Bapak Ketua Lembaga Adat Melayu Kecamatan Sungai Beduk, Bapak Pak Zakaria. Iya. Siapa lagi habis? Para lurah, Pak Heri Erlangga, anggota dewan juga Pak. Masya Allah. Berapa mereka mulai? Tanggung jawab kalian Sungai Beduk nih. Kalian dapil di sini kan Pak? Hati, kerjasama lah. Dipanggil bagi asing. Dalam hati Pak Erlangga cukup sekali aku datang selama. Para tokoh agama, tokoh budaya, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir, ada tadi nampak Bu Ketua DPW BKPRMI ke Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus sampai tadi Ketua Mubalik Kecamatan Sukupang hadir tadi, tapi tak nampak mana Bang Zaini itu. Insyaallah sehat Bang ya. Insyaallah. Habis siapa lagi yang mau menghormati? Tak tunjuk tangan aja sebelum lanjut dulu. Iya ibu-ibu kan udah tadi. Sudah? Kok protes aja kamu? Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayo ngajilah. Sampai jam berapa? Jam 6 selesai. Hari maksudku gini, saran boleh tapi berpikir sedikit. Bu, Pak dengar. Hidup ini tidak ada alasan bagi kita seorang hamba Allah untuk tidak syukur kepada yang memberikan nikmat sama kita. Betul? Hari ini kau hidupkan karena Allah. Betul ya? Hari ini ibu bisa kemari karena hari ini awak kasih sehat karena hari ini awak bisa aktivitas karena hari ini awak selera makan karena bisa datang kemari karena. Maka ini tak ada alasan bagi kita Pak Kadis untuk tidak syukur kepada Allah. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita, inilah yang terbaik dari Allah untuk kita. Maka hidup ini jangan sombong-sombong kali. Tanpa Allah, tanpa yang maha menciptakan kita, kita ini nggak ada apa-apanya. Betul itu? Kalau sosok paten kali kita inilah. Tanpa yang maha kuasa, kita ini nggak ada apa-apanya Pak. Maka wajib bagi kita syukur kepada Allah. Maka datang kemari ini niatnya karena siapa? Lurusin dulu niatnya. Innamal a'malu bin, semua karena niat. Nah sekarang ku tanya, kau punya niat datang kemari ngapain? Mau nengok ceramah? Mau nengok ceramah, mau dengar ceramah atau mau tengok yang ceramah? Nggak ada, kita dua-dua pilih salah satu. Maka niatnya diluruskan. Kalau datang kemari karena Allah, hanya Allah dan untuk Allah, maka pergimu dari rumah, pulangmu nanti dari sini, semua akan dihitung sebagai ibadah. Betul ini Pak. Betul. Semua akan dihitung ibadah. Ustaz, apa? Aku naik motor, setiap putaran ban motormu dihitung ibadah. Aku jalan kaki, Ustaz, langkah kakimu dihitung ibadah. Ustaz, apa? Aku naik mobil, Ustaz, dihitung ibadah. Aku menumpang, Ustaz. Ah, ini lain tak tahu aku pembagiannya.
numpang dia. Benar ya? Maka syukur kita. Bagaimana cara mengucapkan syukur? Ada kitab namanya Siratal Mustaqim, yang ngarang namanya Syekh Muhammad Atta. Beliau mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kata Syekh Muhammad Atta menafsirkan kalimat ini apa Ustaz? Menafsirkan ayat ini apa Ustaz? Apabila datang nikmat Tuhanmu kepadamu, kata Allah, fasabbih bihamdi, puji Allah, wastaghfir, dan jangan kau lupa beristighfar, mohon ampun kepadanya. Hari ini banyak orang yang dikasih nikmat, taunya cuma memuji tapi lupa minta ampun atas nikmat yang dikasih. Maka jangan heran hari ini kau tengok banyak orang yang dapat nikmat tapi sombongnya, na'udzubillah. Betul? Dapat nikmat tapi sombongnya, na'udzubillah. Itu kue kan geser ke situ itu. Tega kali kalian. Semua kalian gilakan ke saya. Yang pisang aja semua yang bilang ini. Wah, betul. Jaga-jagain lah bang. Syukur bidik camat, kalau enggak maka dapat nikmat itu bukan taunya cuma memuji, tapi mohon ampun atas nikmat yang Allah titipi. Supaya apa? Dititipi nikmat kita ini tidak sombong. Mau itu nikmat yang banyak, mau itu nikmatnya sedikit, mau besar, mau kecil. Terima kasih ya Kak. Terima kasih. Ini nggak salah ini bang, cuman minum aja, kuenya nggak ada. Apa nggak gembung perut gini? Maka mau dapat nikmat itu besar, mau kecil, mau banyak sedikit, alhamdulillah. Tapi barengi dengan astagfirullah, dengan istighfar. Filosofinya begini, mikirnya itu gini, ini nyengir tapi mikir ya. Nah, ngaji itu nggak usah serius-serius, Bu. Nyengir tapi. Ibu tadi kemari makan nggak? Nggak gini Bu, udah makan belum makan bilang aja udah biar cepat ini. Kemari udah makan tadi? Udah bilang. Udah bukan jika pertanyaannya. Jijik kan sama ibu-ibu ini. Iya, tentang mandi. Memang Ustaz aja bandel, apalagi sama lakinya. Makanya kan laki-laki yang cepat mati ini kan sih sama hidup. Kita kalau habis makan, nah itu dia. Kalau habis makan, kira-kira kenyang nggak perut kita? Kami sepakat. Pak Kapolsek habis makan kenyang nggak? Kenyang. Pak Kadis habis makan kenyang nggak? Kenapa kok nggak semangat, nggak kenyang? Biasalah kue ke sana, kasihan lah dari orang. Nggak ada yang dikunyah-kunyah ya. Kita habis makan tuh kenyang. Apa kalimat yang keluar dari mulut kita? Astagfirullah, jangan lupa. Supaya apa Ustaz? Supaya kenyangnya perutmu itu tidak buat kau jadi orang yang sombong. Minum mawa,
hilang haus. Alhamdulillah. Barengi dengan astagfirullah, supaya apa? Keringnya tenggorokanmu karena masuk air minum ke tenggorokan, hilang dahagamu, basah tenggorokanmu, kau tidak jadi orang yang sombong, Pak. Ini sesuatu yang kecil ya, apalagi nikmat yang lebih besar daripada itu. Dititipi jabatan, alhamdulillah, astagfir, jangan sombong lagi. Kadang-kadang awak dulu belum jadi apa-apa, begitu jadi apa-apa sombongnya bukan main, Pak. Ini orang sana ya, Pak, orang Medan, orang sana ya. Cuman orang sana tuh banyak pindah kemari, nah, ini masalahnya. Nggak usah awak sombong dalam hidup nih. Jabatan itu kan hanya titipan. Sama dengan popularitas. Hari ini orang kenal Ucai kan popularitas, ini titipan. Supaya titipan itu tidak jadi sesuatu yang sombong, maka semakin dititipi, semakin kita banyak beristighfar mohon ampun kepada Allah. Inilah yang dikatakan hablum minallah. Makanya Allah ngomong dalam Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang syukur sama aku, maka aku tambah. Pertanyaannya, syukur yang bagaimana Ustaz? Yang mampu menambah kenikmatan dari Allah, syukur yang ketika dititipkan kenikmatan, kenikmatan itu dijadikan jalan untuk menolong agama Allah. Jadi pejabat, tolong agama Allah. Jadi dewan, tolong agama Allah. Jadi kapolsek, tolong Pak. Tolong, jangan ada tilang di jalan. Ya benar, Pak. Ya kalau salah ya ditilang toh, Pak ya. Mana ada cerita Ustaz sekalipun kalau salah tetap ditilang. Ya benar, Pak. Jadi camat yang manfaat. Jadikan kerjaan itu sebagai ibadah. Supaya apa? La azidannakum, kenikmatan itu ditambah. Jangan awak sok hebat, mentang-mentang awak pejabat, lupa awak dari mana asal kita. Dulu belum jadi apa-apa, sekarang udah jadi dewan, sombong, nauzubillah. Bukan dewan sini ya, Pak, sana. Mana orang sana tuh berkawan pula sama orang sini, ya, ini masalahnya. Dulu belum jadi apa-apa, sekarang jadi anggota dewan, sombongnya nauzubillah. Jalan kepala mendungak, kaki nggak jejak ke tanah, ngambang jalan Bapak. Jangan kenikmatan merubah gaya hidup kita. Jangan nikmat yang hanya sekadar dititip sementara oleh Allah untuk kita merubah siapa watak asli kita, Bapak Ibu. Ini yang harus kita camkan dalam kehidupan kita. Biasa aja hidup ini, selalu aja, Pak. Orang semua ada masa aktifnya, Pak. Ini maknanya apa? Allah mengajarkan sama kita, ya berpenampilan, bergaya sesuai dengan kemampuan aja gitu loh. Ya Bu ya? Bu? Bergaya sesuai kemampuan aja Bu. Gak usah memaksakan diri, biasa aja. PC aja, gak usah operasi plastik, biasa aja. Saya Ustaz hidung Ustaz, nikmati aja, hidung PC itu nikmat. Kenapa? Pertama, napasmu hemat karena keluarnya sedikit-sedikit. Kalau udah napas hemat keluar sedikit-sedikit, kan panjang umurnya. Jadi gayanya sesuai kemampuan aja. Nggak usah awak gaya-gaya kali. Apapun jabatan kita, manusia juga aja kita ini, Bos. Betul? Ini yang harus kita hilangkan, kesombongan ini. Supaya apa? Seluruh unsur mampu menjalin silaturahim yang baik. Kalau sudah silaturahim yang baik, yang muncul apa? Sinergitas yang baik dalam bekerja sama dan sama-sama bekerja. Kesombongan itu dulu yang harus dihilangkan, Pak. Makanya kita silaturahim. Betul? Enggak ya, sesuai kemampuan aja. Nggak usah sok paten kali awak. Camatnya awak, cuman gaya awak macam eselon 2. Jijik kan punya orang ini. Ya, ini camat sana, Pak, camat sana. Bener kayak gitu, camatnya dia, cuman gayanya macam eselon 2. Orang sana. Nggak usah hidup ini kita hanya untuk mendapat pujian orang supaya kita dibilang hebat. Biasa aja, guys.
nongkrong di warung kopi bawa handphone sampai 3 biji, semua mereknya iPhone, dijejerkan handphone tuh supaya apa? Dibilang orang hebat. 3 handphone itu diletak di meja, tapi hotspot. Ini kan orang yang memaksakan. Jangan sampai kenikmatan itu merubah cara hidup kita. Kita harus sadar dari mana asal kita dan untuk siapa kita bekerja, saudara. Makanya semua dikumpulkan, lurah, ada Forkopimda. Untuk apa? Silaturahim. Dengan silaturahim itu hilang kesombongan, Pak. Makanya ini amalkan. Alhamdulillah, astagfirullah. Jangan sombong-sombong kali kita. Hari ini Ucai dikenal orang, ngapain sombong? Orang kita hari ini diterima ceramah di mana-mana karena ada jemaah, apa betul? Kalau aku tadi datang tak ada jemaah, mau bercakap sama siapa? Macam yang bendera ini lah. Iya pula, pas di depan yang bendera gitu. Maka syukur itu supaya nikmat tidak membuat sombong, puji Allah, dan jangan lupa mohon ampun atas kenikmatan yang dititipkan. Supaya apa? Hidup tidak jadi celaka karena kesombongan yang menghampiri diri kita. Ini hablum minallah, Pak. Yang kedua, dalam silaturahim ini ada hablum minannas. Hablum minallah sama hablum minannas ini tidak bisa dipisahkan. Dia seiring, sejalan, sejajar, seirama, nggak bisa dipisahkan, Pak. Kalau hablum minannasnya baik, hablum minallahnya nggak elok, nggak bisa. Nggak nyambung. Hablum minallahnya elok, hablum minannasnya nggak bagus, nggak bisa juga. Makanya kita dikumpulkan hari ini apa? Satu, hablum minallah biar bagus, hablum minannas makin bagus. Karena hablum minallah dengan hablum minannas ini Bapak Ibu sama sekeping uang mata logam. Sama dia. Uang logam itu sisinya saling berbeda, Pak. Tapi dengan perbedaan itu melahirkan nilai yang luar biasa. Kita kan beda semua ini, Pak. Ada kita yang sama ini. Ada muka kita yang sama semua. Saya sama Bang Aan ini, Bang Anas, sama nggak wajah kami? Beda. Kalau sama, akulah yang rugi. Nggak bisa, Bos. Tapi lewat perbedaan itu Allah ingin kita su'uban wajah. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arufu. Dengan perbedaan itu Allah mau kita saling kenal mengenal. Karena perbedaan itu indah, Bapak Ibu. Kalau kita semua sama wajah, tak ada yang kita istimewa. Nggak ada yang istimewa. Maka dengan perbedaan itu harusnya kita saling menghargai. Inilah yang dikatakan hablum minannas. Jangan karena perbedaan itu, maaf, rusak ukhuwah di antara kita. Bisa diomongin. Jelas, Bu? Bisa diarahkan ke situ kalau mau Jelas. Sama tetangga beda pendapat biasa. Tapi jangan gara-gara beda pendapat, maaf, kita berantem, gaul. Koordinasi dengan panitianya. Kenapa nggak boleh, Ustaz? Maaf, gini Bu. Bisa diarahkan. Memang di masjid pasti disediakan. Di masjid disediakan sarapan. Gini. Ya, di masjidnya. Tetangga itu keluarga terdekat kita. Tapi boleh juga, Mas. Betul ya? Tetangga itu keluarga terdekat kita. Jadi kalau kita beda pendapat dengan tetangga, jangan pula awak nggak elok, nggak bagus sama tetangga itu. Tetangga itulah keluarga terdekat awak. Susah senangnya kita yang tahu tuh. Betul apa ya, Bu? Maka kalau kita jadi orang kaya, tetangga ikut kaya. Kalau awak jadi orang kaya, yang ikut senang siapa? Kalau awak kaya, yang iri siapa? Biasa itu.
tercatat. Awak susah yang nolong, awak susah yang ngejek. Alamat. Itulah tetangga itu Pak. Tapi jangan karena awak beda pendapat sama dia, awak gak enakan sama dia. Tetangga itu yang ngerti susah senangnya kita. Suaranya. Awak dapat kemalangan, ada yang meninggal di rumah kita, pernah gak kita ngasih undangan supaya orang itu datang? Ada kemalangan di rumah kita Pak, ada yang meninggal, tanpa dikasih tahu tetangga itu datang sendiri sama kita. Pernah nggak ibu mau untuk orang meninggal ngundang-undang? Nggak pernah. Tengok laki sakit, bini buat undangan. Kak datang ya Kak di acara meninggalnya suamiku. Lu kapan suamimu meninggal? Seminggu lagi Kak. Ada nggak? Apa-apa Pak? Apa-apa juga. Bisa aja diangkat dan Maka elok kita, hablum minallah kita bagus, tapi kalau hablum minannas di antara kita nggak bagus, ini yang merusak silaturahim. Maka makna halal bil halal itu apa? Kata para ulama, makna halal bil halal itu Pak Kapolsek. Dengar dulu Pak. Makna halal bil halal itu artinya mengurai benang yang sudah kusut. Benang tuh kalau kusut kan tak sedap dia Pak. Tapi kalau benang itu sudah diurai, kan bisa dipakai untuk menjahit. Inilah yang disuruh Allah kita. Untuk apa Ustaz? Saling maaf memaafkan ketika ada orang yang punya salah sama kita atau ketika kita salah sama orang. Mengurai benang yang kusut supaya apa? Hilang ketidakenaan dalam bermasyarakat. Kalau masyarakat nggak akur dengan pemerintah nggak akur dengan masyarakat nggak akur sama masyarakat, macam mana pembangunan mau berjalan dengan baik? Macam mana kerjasama dan sama-sama bekerja mau terjadi dengan apik? Kan begitu. Maka kuncinya ada di silaturahim dengan saling memaafkan di antara kita. Ini makanya dibuat halal bil halal ini. Nggak ada kita di sini yang nggak punya salah Pak. Kita semua punya salah. Makanya Allah suruh kita minta maaf sama sesama dan banyak mohon ampun kepadanya. Semua kita punya salah. Kita semua punya dosa, titik. Pak Kadis Pak, ada nggak dosa Bapak Pak? Yang banyak dosa. Ini benar Pak. Pak Kapolsek, ada dosa Bapak? Selemak di mana-mana pun. Pak Dewan, ada dosa Bapak Pak? Bertumpuk dosa. Pak Camat jangan diam-diam aja, Pak Camat pun banyak juga Pak. Semua kita ini punya dosa. Ustadz Ucai, ada nggak dosanya? Nggak, kalau memang nggak surah ceramah terus terang aja. Ustadz Ucai yang bercakapnya ada dosa banyak, bukan ada, banyak. Aku bisa bercakap begini, bisa kemana-mana karena apa? Allah sedang menutup aib sama aku. Kalau aibku sudah dibukakan Allah sedikit saja, bersehat semua Pak. Nah, kalau kita mau punya aib dijaga sama Allah, jaga aib saudara kita. Jangan suka hidup ini kita mengumbar aib saudara kita, saling menjelekkan satu sama lain. Itu korban-korban pelecehan semua itu. Jangan hidup ini bak pepatah, semut di seberang lautan nampak tapi gajah di pelupuk mata nggak nampak. Salah orang tahu tapi salah sendiri nggak pernah sadar. Lakukan mulai itu gak usah betul-betul Pak. Kalau awak sibuk dengan aib orang tapi nggak open sama aib sendiri, bukan manusia namanya. Nggak boleh kita saling menilai satu sama lain. Manusia ini tugasnya bukan menilai kok Pak Kapolsek. Jangan suka hidup ini menilai orang Pak. Pak Camat, kau suka menilai orang. Hadis jangan suka menilai orang. Biasa aja kita. Tugas kita bukan saling menilai Pak. Menilai itu biar tugas Allah. Yang dinilai sama Allah sekarang bukan apa? Bukan status sosial kita, bukan siapa kita hari ini, tapi yang dinilai oleh Allah hari ini adalah bagaimana tingkat ketakwaan kita kepadanya. Selesai.
Betul? Ini yang dipandang oleh Allah. Allah nggak pandang siapa Ucai, Allah nggak pandang siapa Pak Kadis, Allah nggak pandang siapa Pak Dan Ramil, Allah nggak pandang siapa Ketua Lam, Allah nggak pandang siapa anggota DPR, Allah nggak pandang siapa Pak Kapolsek, Allah nggak pandang siapa Pak Camat. Dengar man? Memang betul Bapak. Yang ngomong bukan saya Pak. Yang ngomong siapa Ustaz? Yang ngomong Nabi. Apa kata Nabi? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi, sesungguhnya Allah tak pernah menengok siapa kau, bagaimana bentuk tubuhmu, bagaimana elok rupamu. Allah tak pernah menandang penampilanmu. Artinya apa? Allah nggak mandang status sosial kita. Asal sampai pada waktunya game over gak ada cerita. Ini Allah loh yang ngancam. Allah nggak pandang siapa kita kok. Allah nggak pandang ganteng jeleknya kita. Allah nggak pandang tampan jeleknya kita Pak Bu. Allah nggak pandang cantik jeleknya kau. Jelas? Maka yang perlu dicantiki itu bukan perkara fisik. Kalau orang hanya sibuk mempercantik dirinya, lupa mempercantik hatinya, ini nanti timbulnya orang yang hubud dunia, cinta kepada dunia, tapi lupa sama akhirat. Yang dipercantik itu bukan fisik. Kenapa begitu? Karena bukan perkara fisik orang ini masuk surga. Biar tahu kau dulu. Kalau perkara ganteng, perkara cantik, perkara yang lain, oh baru masuk ke surga. Oh. Ini Pak Camat ya, kalau perkara ganteng sama cantik, orang baru masuk surga, kupastikan orang Sungai Beduk nih, pada masuk surga. Biar tahu kok dulu. Kenapa Ustaz bercakap macam begitu? Tak ada yang cantik, tak ada yang ganteng, biasa aja standar. Betul Bu, apalagi nenek, nek nggak masuk daftar nih. Berat-berat nenek hamba. Ya benar Bang. Kalau perkara gantengnya, perkara cantiknya baru dimasukkan ke surga. Demi Allah kita nggak ada yang masuk surga. Jadi siapa yang di surga? Artis lah Pak. Karena yang ganteng, yang cantik itu cuman artis. Sahrukan, Amir Khan, Aldebaran, Ucai. Kok nggak senang kali kalau jadi ditengok? Biar-biar kan makin menjadi dulu ya. Maka bukan perkara fisik Allah memasukkan hambanya ke surga. Enggak. Kalau perkara fisik nggak masuk surga kita Pak Kapolsek. Berat Pak, berat. Walaupun fakir lu banyak Pak Dewan, berat. Tahu kan ini? Bukan itu. Dan kalau masuk surga karena fisik, karena penampilan, demi Allah Bilal bin Rabah itu nggak akan masuk surga. Dan tahu itu. Tapi kan Allah nggak pandang itu. Allah nggak pandang fisik. Kalau masuk surga karena rupa, Bilal bin Rabah juga masuk surga. Wah Allah. Kalau tengok kita biografinya Bilal bin Rabah, nggak ganteng Pak. Hitam, gemuk, pendek. Itu Pak Camat kamu lihat juga. Tapi Allah adil. Bukan itu yang dipandang Allah. Buktinya apa? Masih hidup Bilal bin Rabah, sendalnya sudah terdengar sampai ke surga Pak. Tarompanya, sendalnya, selopnya sudah terdengar sampai ke surga. Kita, aku udah yakin sendal kita udah ada di surga. Pak Kapolsek lagi, udah ada sendal di surga. Dan Ramin, sepatu bapak udah ada di surga. Tak yakin aku. Pak Kadis, sudah ada sendal bapak di surga Pak?
Nengok gaya duduknya tak yakin lagi. Baru ceramah setengah jam, tak ada berapa kali ganti gaya duduk. Itu kok masuk surga. Belum tentu ada sendal kita di surga. Ustaz Ucai tuh sendal yang dibawa ceramah kemana-mana udah ada di surga rupanya. Ya, kau kok sok tahu kali kan? Udah ada kau tengok rupanya. Sekali orang ini, kalau sudah kau tengok rupanya itu dia. Belum tentu ada. Tapi Allah tidak pandang rupanya, karena rupa itu tidak jadi jaminan orang masuk ke surga. Maka yang dipercantik bukan perkara fisik. Udah nikmati aja, begini aja. Jangan awak heboh-heboh merubah diri, mempercantik diri. Jadi kami nggak boleh cantik. Yang bilang kau nggak boleh cantik siapa? Ada rupanya aku bilang nggak boleh cantik. Silakan kau cantik, tapi niatkan cantikmu untuk siapa? Untuk siapa? Suami siapa? Gini loh, suami orang pun judulnya suami bu. Banyak istri sekarang, banyak perempuan sekarang cantiknya bukan untuk suaminya sendiri tapi untuk suami orang. Kau diam kau, betul nggak pak? Kau diam ku bilang. Banyak perempuan sekarang cantiknya bukan untuk lakinya sendiri tapi untuk laki orang. Ustaz kenapa tahu? Aku korban tuh kau. Kau jangan berpikir tentang biniku yang aneh-aneh ya. Aku pernah jadi korban Pak. Waktu itu aku pulang ceramah tengah malam. Aku bawa mobilku. Aku biasa kalau selesai ceramah tuh, aku ganti batikku, aku pakai kaos, aku buka peciku, aku istirahat di belakang. Malam tuh entah kenapa, aku capek betul rasanya, istirahat aku di belakang. Jalanlah mobil tuh nak balik ke rumah. Di tengah jalan, tuh mobil berhenti. Waktu mobil tuh berhenti kan aku tanya sama supir, kenapa berhenti? Maaf Kiai, kenapa? Tuh di depan ada yang nyetop. Siapa yang nyetop? Perempuan. Kau diam dulu aku bilang. Perempuan, iya, aku bangkit Pak, aku tengok. Pertama aku tengok itu tidak lain pandanganku fokus sama kakiku. Kenapa kaki? Ya aku tengok jejak atau ngambang kan gitu. Kalau ngambang kuntilanak, gas aja. Aku tengok kakinya jejak. Berarti asli perempuan. Tapi aku belum yakin, tetap ku tengok kakinya karena takutku makhluk astral. Tahu kau makhluk astral tuh? Makhluk astral tuh tengok alis bercelak, tengok pipi berbedak, tengok bibir berbincu, tengok kaki berbulu. Bencong. Kalau ini kugas saja lah kan, bersih. Tahu-tahu jalan perempuan ini diketuknya kaca jendela mobil. Buka lah. Kutanya, kenapa kau stop kami? Semana lah Om. Belum ada panggilan jam segini. Naiklah sasakku. Oh kok sasak? Emosi. Naiklah emosiku. Ku ambil peciku. Ku bilang kau nggak tahu aku Ustaz. Dijawabnya Ustaz pun nggak apa-apa ngambil berkah pun nggak bisa. Inilah ciri perempuan-perempuan yang berdandan bersolek bukan untuk suaminya tapi untuk orang lain. Dan itu haram. Maka aku nggak melarang, agama nggak melarang kau cantik, tapi untuk suamimu. Jelas. Ustaz aku nak warnakan rambut silahkan warnakan rambut. Nak warna apa banting kau lah. Muka hitam, rambut merah, macam tupai pun.
mewarnakan rambut, silakan kau warnakan rambut, tapi yang tak boleh itu menghitamkan rambut. Haram menghitamkan rambut. Jelas Bu? Jelas. Maka hari ini hidup jangan sibuk mempercantik diri, karena itu tidak jadi tolak ukur untuk masuk ke dalam surganya Allah. Wa amwalikum, kata Nabi. Dan Allah tidak pandang kok berapa banyak harta kita. Kalau orang masuk surga karena banyaknya harta, maaf, yang di surga cuma pejabat sama konglomerat. Enak kali kalian. Kalian ya pemainnya semua kan gitu. Gitulah kira-kira. Ustaz kok tahu? Ulang sama ulangnya kita ini bos. Ini benar bang. Maka hari ini kita gak, kalau banyak harta, tapi harta itu gak pernah kita belanjakan di jalan Allah, sia-sia bu. Gak jadi tolak ukur. Kalau masuk surga karena banyak harta, berarti yang di surga cuma orang kaya. Kasihanlah yang jualan es, kasihan yang jualan sosis, kasihanlah yang jualan pinggir pasar tuh. Kenapa? Mereka nggak kaya. Berarti Allah nggak adil. Maka Allah tidak melihat itu. Yang Allah lihat apa? Kata Nabi, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Itu hadis. Allah. Yang gitu. Makanya bagus kok diam aja kau. Yang aja masang petir. Yang dipandang Allah itu apa Ustaz? Hati dan perbuatan kita. Bagaimana kita mau menjalin silaturahim, macam mana kita antara pemerintah dengan masyarakat mau bersinergi dalam membangun pembangunan Kota Batam, khususnya Kecamatan Sungai Beduk yang lebih baik, kalau hati di antara kita masih kotor satu sama lain. Caranya gimana? Jangan saling memaafkan di antara kita. Memaafkan, maka habis nanti salam-salam sama kita. Tak maaf, ya Bu ya. Ya Bu ya. Minta maaf itu setahun bukan sekali, tapi setiap hari awak minta maaf. Nak mau tidur pula sama laki awak minta maaf. Ibu semalam lebaran minta maaf nggak sama suami? Minta maaf nggak? Nangis nggak? Minta maaf itu bukan waktu lebaran aja Bu, setiap hari. Minta maaf orang ini semalam Pak? Apa? Pak, minta maaf Pak? Mana yang bisa dipercaya? Bu, gini Bu ya, ini aku sampaikan supaya nggak diulang lagi tahun-tahun yang akan datang. Gini Bu, dengar dulu. Kalau ibu minta maaf sama kami para suami, kami senang nggak Pak? Tapi tolong Bu, kalau minta maaf itu tolong dipisahkan. Maksud Ustaz dipisahkan itu apa Ustaz? Gini, kalau mau nangis, nangis dulu, baru minta maaf. Jangan kau minta maaf tapi sambil nangis. Ini aku mewakili bapak-bapak. Kenapa? Kalau orang ini minta maaf sambil nangis, nggak jelas apa yang dibilangnya kan Pak? Jelas. Betul nggak Pak? Nggak jelas apa yang dibilangnya. Bang, lebaran dulu. Enggak sama dulu. Kami bingung harus ngomong apa lagi. Dan hebatnya kami suami ini, kami nggak mau ribet. Yang keluar dari mulut kita cuma dua. Udahlah, udah ikhlas aku, udahlah. Udahlah, udah ikhlas aku, udah kan gitu kan Pak. Kami nggak mau ribet Bu, maka minta maaf itu kalau mau nangis, nangiskan dulu, jangan nangis sambil minta maaf, kami yang bingung. Oh Bang, hanya saya. Awak udahlah ikhlas aku, udah ikhlas aku. Betul ya Bang, iya. Betul ya Bang, iya. Habis minta maaf laki itu nak ke kamar. Nak ngambil uang yang ada di kantong baju. Begitu ada diambil di kantong baju, rupanya tak ada lagi Pak, hilang uang. Ditanya sama bini itu, kemana uangku yang dalam kantong? Tapi kata abang tadi udahlah ikhlas. Itu mana yang maksud abang?
Rupanya di balik air matanya itu ada strategi yang sangat busuk. Dan itu menjebak serta menjerumuskan kita para suami. Makanya banyak kali dosamu. Kata Nabi, nanti lebih banyak di neraka tuh betina daripada jantan. Dia tahu itu. Maka minta maaf itu bukan setahun sekali. Waktu pas lebaran aja. Tiap hari nanti mulai malam minta maaf. Mau tidur bang, abang dengar ceramah Ustaz Ucai tadi bang, dengarlah. Cocok yang dibilang dia kan bang, iyalah. Kalau nggak gitu nggak sadar bang. Banyak kali salah kau sama aku sebenarnya. Cuma otak kau itu nggak main. Keras kali otak kau, nggak pernah rasa salah kau jadi orang. Syukur Ustaz Ucai bercakap gitu, dengar telinga kau tadi. Udahlah bang. Kami nanti bang, minta maaf aku ya bang, banyak salahku sama bang. Memang banyaklah salah kau tahu bang. Ya malam kau tidur kau belakangin aku. Padahal tadi malam hujan tapi kau belakangin aku. Gimana perasaanmu kau? Ditahan-tahan karena aku menjadi loh kita. Udahlah bang, minta maaf aku bang. Ya udah aku maafkan. Jangan ulang lagi ya dia. Oh bang apa? Aku mau jujur bang, apa? 10 juta sebulan yang kau kasih itu sebenarnya cukup bang. Jadi kenapa kurang? Diam-diam langsung gamis aku bang. Aku ikut pengajian wajib ngambil gamis. Kalau ngomong sama abang nggak dikasih, aku ambil jangan. Itulah aku bayar yang surannya tiap bulan. Ya udahlah, nggak apa-apa. Udah kau jangan kau sesali lagi. Aku maafkan itu. Aku pun minta maaf juga ini. Minta maaf apa bang? Aku mau jujur sama kamu. Mau jujur apa kau bang? Gajiku sebulan bukan 10 juta. Jadi 15. Ini kemarin 5 juta lagi. Ada janda di Sungai Beduk. Wah, gara-gara itu berantang lagi dulu. Tidak ada otak kau, yang otak kau tidak ada berantang lagi. Pecah ini semua dalam lemari. Maka hari ini awak maaf memaafkan, bukan hanya kepada sesama, tapi di dalam rumah tangga kepada pasangan pun harus rajin awak minta maaf. Kadang satu hari itu tak sadar awak sakiti hati pasangan kita. Capek kita bekerja pak, nggak sadar kadang-kadang keras suara kita sama istri. Betul? Capek awak mengurus rumah, kadang-kadang suami pulang kerja minta ambilkan minum, nggak ikhlas, awak bantingkan gelas. Nggak sadar kita pun. Sama dengan kita, Ustaz, kenapa? Kita sudah Islam, kita sudah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Tapi kenapa setiap sholat kita selalu membaca syahadat, Ustaz? Padahal kita sudah Islam. Itu tadi bisa jadi dalam sehari kita hidup itu ada yang membuat syahadat kita batal. Bisa jadi kita syirik kepada Allah. Makanya untuk memperbaharui keimanan dan keislaman kita, setiap sholat kita pasti melakukan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Maka sama dengan minta maaf, ulangi. Kita kadang nggak sadar kalau diri kita ini menyakiti orang lain, saudaraku. Ya bu ya, amalkan. Kalau rumah tangga sudah elok, insya Allah akan melahirkan masyarakat yang elok. Rumah tangga elok, masyarakat elok, maka akan ada kerjasama dan sama-sama bekerja yang apik. Akan hilang keegoisan di antara kita. Kenapa? Hati bersih dengan saling maaf memaafkan di antara kita. Kalau sudah begini, insya Allah percepatan pembangunan di kota Batam ini, khususnya kecamatan Seibeduk ini, insya Allah akan lebih baik lagi ke depan. Amin. 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 Nah, itu aja yang aku sampaikan. 1 jam. Udah ya bu? Udah mau maghrib nih, udah mau maghrib. Ya. Pertama, perbanyak rasa syukur supaya hidup tak sombong dengan memperbanyak syukur alhamdulillah dan memperbanyak istighfar. Supaya dibalik kenikmatan itu tidak ada kesombongan dalam diri kita. Ini pun bentuk hablum minallah. Yang kedua, perbaiki hablum minanas di antara kita dengan saling maaf memaafkan di antara kita. Ketika saling maaf memaafkan, silaturahim akan terjaga, ukhuwah akan terpelihara, sinergisitas akan senantiasa tercipta dengan baik. Insya Allah pembangunan ke depan pun akan jauh lebih baik. Amin. Amin. Itu saja barangkali Bapak Ibu yang bisa aku sampaikan. Sehat-sehat buat kita semua. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ila liqa ma'as salamah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi hadiyatan minna ila nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa ummahatina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ala hajatina ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma rabbana taqabbal jami'a hasanatina waghfir jami'a sayyi'atina wa ihdinas siratal mustaqim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Khususan ala hajatina ya Allah ya mujibas sa'ilin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Palestin, fi Gaza, fi Rafah wa khususan fi biladina ya Allah biladul Indonesia. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Istajib doa'ana ya Allah ya mujibas sa'ilin. Kami atas nama UPK Kecamatan Cibeduk dan juga seluruh warga Kecamatan Cibeduk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustaz Ucai Batubara yang telah memberikan wejangan dan juga pencerahan kepada kita. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi sedekah jariah untuk beliau dan bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat.